Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa huwa alladhi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladhi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama' kadzalika yaj'alullahu ar-rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, para guru, para ustadz, para senior, ibu-ibu, para jemaah zuhur Masjid Raya, semoga Allah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita. Pada hari ini tanggal 30 Rajab bersamaan dengan 21 Februari, kaum muslimin, bulan Rajab menjadi bulan yang oleh umat Islam dahulu ditradisikan memperingati sebuah peristiwa besar bagi Nabi Muhammad SAW. Peristiwa itu Isra Mi'raj. Ada yang menarik sebetulnya kaum muslimin untuk menyebutkan, menceritakan Isra Mi'raj itu. Al-Quran memulai kalimatnya dengan subhana. Subhanalladzi. Ini dari segi kebahasaan menarik sebetulnya, bahwa tidak ada surat yang diawali dengan kata subhana. Tapi untuk memulai pembicaraan tentang Isra Mi'raj itu atau Isra itu, ayat dimulai dengan kata subhana, maha suci Allah. Kaum muslimin, dari sini ada pelajaran besar sebetulnya yang terdapat dalam peristiwa Isra itu. Kesempatan yang sangat singkat ini akan dicoba mengambil beberapa butir saja di antara perjalanan Isra Nabi itu yang patut kita renungkan sebagai bahan ibrah, sebagai bahan pelajaran. Kaum muslimin, patut juga kami ingatkan bahwa pada prinsipnya kita mempertaat diri dalam beribadah ini adalah untuk mempertajam persepsi kita tentang hal-hal yang mendasar dari ajaran agama kita ini. Makin mantap kita mengamalkan ibadah, itu semakin memantapkan hati dan perasaan kita, dan harusnya makin membuat orang makin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini, pertama yang ingin dibaca bahwa perjalanan Isra itu, perjalanan di malam hari itu, Nabi Muhammad sebagai seorang nabi dan rasul ketika itu berumur 51 tahun 8 bulan 13 hari. Bila diukur jarak umur 51 tahun dengan awal
beliau menjadi nabi dan rasul itu baru sekitar 11-an tahun. Dan sekitar 11-an tahun lebih lagi itu pula beliau akan wafat di umur 63. Asumsi bisa kita buat bahwa peristiwa Isra Mi'raj terjadinya di pertengahan pemerintahan atau di pertengahan jabatan Nabi sebagai Rasul. Ini jadi menarik itu, Bapak Ibu. Di pertengahan jabatan sebagai Nabi dan Rasul itu, Allah perjalankan Nabi itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, nanti dinaikkan ke atas, ke langit. Begitu yang kita baca di dalam berbagai hadis yang membicarakan tentang perjalanan Nabi itu. Pada siang hari ini kita akan coba munculkan sekitar 4 butir saja. Butir pertama, Nabi diperjalankan tidak sendirian. Nabi didampingi oleh beberapa pendamping. Pendampingnya itu malaikat. Tidak sama dengan perjalanan orang lain biasa sekarang misalnya. Ada orang melakukan perjalanan sekarang didampingi oleh pembantu, oleh pesuruh yang akan disuruh-suruh. Tapi Nabi tidak. Nabi didampingi oleh seorang pembimbing, malaikat. Apa tugas dan fungsi pembimbing? Meluruskan perjalanan, memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang sulit-sulit bila ditemukan itu di tengah perjalanan. Jadi bukan dengan seorang asisten pribadi yang untuk disuruh-suruh, tetapi dia didampingi oleh seorang guru yang akan memberikan penjelasan tentang apa yang menjadi pertanyaannya. Kaum muslimin melakukan perjalanan itu sebenarnya belajar. Ketika kita belajar, kita harusnya berjalan itu dengan seorang guru pembimbing. Ini yang patut kita catat, satu poin. Untuk apa gunanya pembimbing itu? Untuk lurus cara dan persepsi yang kita bangun. Untuk lurus. Seolah-olah kehadiran Jibril mendampingi Nabi seperti think tank bagi seorang pejabat, sebagai pemikir. Karena ketika dalam perjalanan itu Nabi sering berhadapan dengan persoalan-persoalan. Ini bagaimana, ini siapa, apa dan sebagainya. Terbukti dalam perjalanan Nabi itu dipanggil oleh suara yang beliau dengar dalam perjalanan. Misalnya Nabi ini dipanggil oleh jin imprit sebagai representasi iblis, syaitan dan iblis. Jin memanggilnya, tunggu sebentar, katanya. Saya ada yang mau disampaikan. Tapi Nabi tidak memperkenankan. Tapi kemudian Nabi bertanya, siapa tadi itu? Itu iblis, itu jin itu. Kalau kamu perturutkan tadi itu, pasti umatmu bisa terpengaruh oleh jin dan iblis. Di sisi lain kaum muslimin, perjalanan Nabi itu pada dasarnya adalah perjalanan menuju Allah. Ketika kita melakukan perjalanan menuju Allah itu, iblis pasti akan memberikan gaduhan-gaduhan. Dan ini pelajaran berharga untuk kita. Pelajaran. Yang kedua, ada suara yang didengar oleh Nabi itu, panggilan juga, minta ditungguin dan minta ingin berkesempatan berdialog. Nabi juga tidak memperkenankan, tapi kemudian
Gelisah Nabi ini bertanya kepada Jibril, Jibril, siapa sebentar ini yang minta ditunggu? Wah, itu yang memanggil kamu tadi itu tokoh Yahudi. Lalu gimana? Kalau itu tadi kamu perkenankan, pasti umatmu nanti akan banyak terpengaruh oleh cara berpikir Yahudi itu. Ini kaum muslimin. Untung Nabi ketika itu tidak memperkenankan suara dari tokoh Yahudi itu. Ada panggilan ketiga yang itu juga menarik, mirip dengan panggilan yang tadi. Oleh Nabi sesudah tidak diperkenankan, bertanya lagi kepada malaikat Jibril, Jibril, saya juga tidak paham tadi itu siapa yang memanggil sebentar ini. Itu tokoh Nasrani. Seandainya tadi kamu perkenankan, pemikiran dan cara berpikir Nasrani yang sudah sesat menurut Al-Quran itu akan bisa mempengaruhi umatmu. Kaum muslimin, sudah ada 3 poin besar yang kita sebut sebagai yang mengganggu Nabi ketika Nabi melakukan perjalanan, yang kita sebut tadi bahwa Nabi sedang menuju Allah. Tapi ada 3 panggilan. Pertama dari yang mewakili iblis, yang kedua yang mewakili atau merepresentasikan tokoh Yahudi, dan yang ketiga tokoh Nasrani. Kaum muslimin, sangat boleh jadi kehidupan kita ini akan dipengaruhi oleh 3 kekuatan besar ini di dunia. Kalau tidak, ini tidak perlu diperlihatkan di masa Nabi kepada Nabi dalam perjalanan khusus ini. Pelajaran apa yang ingin kita kutip? Pada dasarnya diserahkan kepada kita semua. Tapi 3 poin besar itu jelas tidak senang melihat Nabi Muhammad itu berjalan, dan dia mengganggu. Gangguan untuk kita sampai menuju Allah itu kira-kira seperti itu. Kaum muslimin, kita perlu membangun semangat bagaimana kita makin mudah berislam kita ini. Ayat yang kita baca tadi itu ingin kita tutup pertemuan siang ini, kaum muslimin, dengan menjelaskan maksud ayat 125 surat Al-An'am tadi. Siapapun yang diinginkan Allah untuk mendapat hidayah akan terbuka hatinya ke dalam Islam. Yasrah sadrahu lil Islam. Itu tanda orang akan mendapat hidayah. Terbuka hatinya, melihat kesemarakan Islam, makin senang dia, berpartisipasi dia, bukan antipati dia. Nah, sebaliknya, ciri orang yang akan sesat kehidupannya, ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan. Kalau orang itu akan mengalami kesesatan dalam hidupnya, bagaimana? Hatinya tertutup begitu sempit terhadap kepentingan yang benar, seolah-olah seperti orang yang sedang melakukan pendakian bukit yang sangat terjal dan tinggi. Begitulah Allah menjadikan hal-hal yang kotor terjadi pada diri orang-orang yang tidak beriman. Kaum muslimin, pesan ayat ini makin orang memunculkan kebaikan dan yang sangat bernuansa Islam, hati makin terbuka. Tapi bila sebaliknya
makin tertutup hati kepada kesemarakan, kesiaran Islam, itu menandakan orang itu menuju kesesatan. Sedangkan yang pertama, bahwa orang itu sudah sedang terbuka pintu hidayah menuju Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, tidak ada cara lain. Kita sekarang sedang menuju Allah. Dalam konsep orang sufi, kita ini sekarang disebut salik, orang yang sedang melakukan perjalanan menuju Allah. Ayo, 3 kekuatan besar tadi kita kesampingkan supaya tujuan kita menuju Allah tidak terhalang. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La